Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ini enaknya ceramah kalau pakai MC. Jadi saya enggak usah mengulangi lagi hamdalah sama salawat. Langsung masuk materi, Pak ya. Jadi pada satu hari ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Perlu kita ketahui, Nabi banyak sekali menjadikan sahabatnya partner diskusi, mitra ngobrol. Ya. Di antara yang sering ngobrol sama Nabi itu Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang akhirnya menjadi gubernur di Yaman nanti setelah zaman Umar. Dan Mu'adz bin Jabal ini satu-satunya sahabat Nabi setelah Umar bin Khattab yang Nabi pernah bilang sama dia, I love you. Hai Mu'adz, aku mencintaimu. Sahabat lain gak ada yang dibilang I love you. Jadi Mu'adz ini istimewa, spesial. Nah, suatu hari Mu'adz tuh bersaksi begini. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah bersama Nabi pada satu safar. Jadi Nabi itu sering jalan-jalan, ya, safar berhari-hari biasanya. Terus beliau Mu'adz berkata, fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir. Lalu satu hari aku dekat dengan Nabi. Dekat tuh dekat fisiknya. Ya, suatu kan kalau beliau jalan kan masing-masing di ontaknya. Nah, ini satu hari turun dari ontak dekat. Nah, Mu'adz ada kesempatan ngobrol nih. Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Mu'adz, akhbirni, berikan aku keterangan, kabarkan aku, bi amalin, dengan satu amal atau perbuatan, yudkhilunil jannah wa yubadi'uni anin nar. Berikan kabar padaku satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nah, Rasulullah itu ditanya senang, Pak. Ya. Jadi kita kalau ditanya sama orang mesti senang. Wah, ini orang berarti mau diskusi. Rasulullah menjawab, qala. Jadi Mu'adz tanya, wahai Rasulullah, berikan aku kabar tentang satu amalan. Amalan apa yang bisa masukin aku ke surga dan jauhin aku dari neraka? Rasulullah menjawab, Lakot sa'altani. Kalau ada kata-kata lakot, la ditambah kot, lamnya taukid, kotnya juga taukid. Artinya sungguh teramat sungguh. Kalau kot doang sungguh-sungguh. Tapi kalau ada pakai lakot, sungguh-sungguh. Nah, Rasulullah jawab, lakot sa'altani, sungguh-sungguh engkau telah bertanya padaku an azim, tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, kata Rasulullah. Jadi tadi Mu'adz tanya, tolong saya kasih satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kata Rasulullah, laqad sa'altani anin azim, sungguh engkau telah bertanya padaku tentang suatu perkara yang besar. Padahal cuma nanya begitu. Tolong dek, kasih tahu saya amalan apa dek yang bisa nyampein saya ke surga dan jauhin saya dari neraka. Dia bilang, wah ini perkara besar nih. Jadi Rasulullah bilang an azim, perkara besar, ya. Apa itu perkara besar? Wa innahu la yasirru ala man yasarrahu Allahu alaihi. Yang perkara ini sebetulnya gampang bagi orang yang digampangkan oleh Allah. Jadi perkara ini besar tapi kecil, gampang dilaksanakan kalau ini Allah memudahkan orang untuk melaksanakannya. Apa itu? Maka Rasulullah menerangkan
amal-amalnya itu amal-amal rukun Islam itu. Kata Rasulullah, ta'budullaha wa la yusriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan engkau enggak syirik kepadanya. Wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau melaksanakan zakat, wa tasumu Ramadan, engkau puasa Ramadan, wa tahajjul baita, engkau berhaji. Jadi amal 5 ini kalau konsisten terus nggak ada cacatnya, ya puasanya, sholatnya, hajinya. Bagi bapak yang belum haji tapi udah daftar, tolong niatkan. Nyampe nggak nyampe niatkan. Nanti kalau bapak mati belum sampai ke sana tapi udah niat, bapak dihitung haji. Kok nggak amin? Amin. Ya kali-kali nggak sempet, tapi udah niat. Ya Allah, tiap malam bilang begini sama Allah, sampaikan saya ke haji ya Allah, sampaikan saya ke depan Ka'bahmu supaya genep ini saya. Pak Haji Hendra mah enak udah haji. Bagi yang belum tapi udah daftar, maka niatkan tiap hari. Insya Allah mabrur. Amin. Ya. Nah, jawaban Rasulullah begitu. Lalu Rasulullah setelah menjawab begitu, maka beliau ngasih ilmu sama Mu'az bin Jabal. Apa ilmunya? Kata Rasulullah, ya, ala adulluka ala abwabil khair. Ya Mu'az, maukah kamu saya kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Abwabil khair. Rasulullah langsung meneruskan. Mu'az bilang, "Na'am." Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "As-shaumu junnah." Puasa itu perisai. Wa shadaqatu tunfi'ul khati'ata kama tunfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu memadamkan dosa seperti api dipadamkan oleh air. Yang terakhir, wa sholatur rajuli min khauf jawfil laili, dan sholatnya seseorang di waktu malam hari. Jadi ada pintu kebaikan 3 Pak. 1 puasa, kalau Bapak mau puasa sunnah. Kedua adalah sedekah. Ketiga adalah salat malam. Terus Rasulullah meneruskan lagi, "Hai Mu'az, maukah kamu saya tunjukkan lagi pokok dari perkara agama, tiangnya dan puncaknya?" Mau, kata Mu'az. Baik, kata Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, "Rasul amri al-Islam." Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan wazir watasana minil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Oh iya, Mu'az menerima saja ini karena ini ilmu. Nah, terakhir Rasulullah nanya lagi sama Mu'az, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalik kullihi?" Mu'az, maukah kamu saya kasih tahu tentang sesuatu yang dapat menguatkan semua itu? Islam kita, puasa kita. Mau ya Rasulullah? Tahan ini, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, tahan lisanmu. Mu'az heran, apakah lisan kita bisa berakibat kita masuk neraka? Sangat. Jadi ternyata semua perkara agama kita ini yang ngendaliin ini Pak, yang nentuin ini. Bapak boleh haji 10 kali, sholat tahajudnya setiap hari, puasa sunnah sering, tapi kalau ininya cacat, sorry Pak, nggak ada apa-apanya ibadah kita. Jadi ternyata yang menguatkan kita semua di dunia ini, ya ibadah kita, puasa kita, tahan lisan. Oleh karena itu pada hari ini judul dari ceramah saya adalah hadis Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia pandai menjaga lisan. Ya, ini penting nih, karena Rasulullah dalam kesempatan lain bilang, "Fama aksaru ma yudkhilun nasan nar." Kata sahabat, "Rasulullah, tolong terangkan sama saya, perkara apa yang bisa menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka?" Kata Rasulullah, dua lubang, yaitu lubang di antara jenggot sama kumis, yaitu mulut, dan satu lagi lubang antara kaki, antara dengkul dengan perut kita, yaitu lubang kemaluan. Manusia ini dibikin nama Allah 9 lubang Pak. 9 lubang. 2 mata, tambah 2 kuping 4, tambah 2 hidung 6, tambah mulut 7. Nah yang 2 namanya saya tahu, lokasinya tahu, tapi Bapak sebut sendiri. Kubul sama
dubur. Yang paling lebar lubang itu yang paling banyak dosanya. Rasulullah bilang perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah dua lubang. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Ini hati-hati. Ya, jadi Rasulullah pada pagi ini menerangkan kepada kita, jaga lisanmu yang menyebabkan semua ibadahmu itu menjadi perkara yang kebaikan karena lisanmu bisa dijaga. Ya, maka Rasulullah pernah berpesan juga, man yatmana li, barang siapa yang menjamin kepadaku ma bainal lihyai wa ma bainal rijlaihi atmanalahul jannah. Barang siapa bisa menjamin padaku dua lubang, dia menjaganya dengan baik, aku jamin dia surga. Jadi Pak, ya, jadi lisan kita ini perlu dijaga. Di mana dalilnya lisan perlu dijaga? Jadi Al-Quran tuh ngajarin kita begini. Kalau kamu punya mulut, jaga dua hal. Satu, waqulu qaulan syadida. Katakan perkataan yang benar. Yang satu lagi, Allah berfirman dalam surat Al-Isra 53, yaqulul lati hiya ahsan. Hendaknya mereka berkata yang baik. Yang tadi yang benar, sekarang yang baik. Jadi kita perlu menjaga lisan kita dalam dua hal. Lisan kita mesti senantiasa baik dan benar. Wah, ini parah nih. Baik dan benar. Yang benar maksudnya gini. Perkataan kita tidak pernah mengandung kepalsuan. Selalu benar. Ini digambarkan oleh Rasulullah begini. Kata Rasulullah, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian selalu berkata benar. Maksudnya jujur. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran Bapak dalam lisan itu mengantarkan Bapak kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan ngantarin Bapak kepada surga. Lalu Rasulullah menyebut wa iyyakum wal kadzib, dan hindari dusta, bohong. Jadi perkataan itu jangan palsu, hindari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan akan nganterin Bapak kepada keburukan, pada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan ke dosa Bapak akan mengantarkan pada neraka. Jadi ini udah jelas bahwa kita pertama mesti berkata benar, kedua mesti berkata baik. Yaqulul lati hiya ahsan. Maka Rasulullah berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik atau diam. Saking dahsyatnya dampak lisan kalau kita nggak sanggup mengendalikan lisan ini. Nah itu ya. Nah sekarang yang seperti apa pelaksanaannya? Ya. Paling tinggi kita dikatakan lisan kita baik itu kalau kita sanggup berkata yang Allah nilai dan Rasulullah nilai sebagai perkataan paling baik. Lihat, ada 4 ucapan yang paling Allah sukai. Sebaik-baik perkataan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kita kalau lisan kita nggak bisa berkata yang baik, setiap hari tolong sempetin zikir. Itu perkataan yang paling baik itu. Ya, yang Allah nilai dan Allah beri pahala. Itu kalau kita mau melaksanakan tadi perintah untuk berkata yang benar ataupun yang baik. Nabi SAW yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Beliau senantiasa berzikir dalam setiap keadaan dalam hidupnya. Ya. Dan kita diperintah hendaknya lidahmu basah, senantiasa basah dalam berzikir pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita pelajari ilmu dari Rasulullah, hindari 10 pelanggaran lisan. Nah ini yang mau saya garap pagi ini. Jadi kita dituntut untuk berkata baik dan benar dan hindari 10
pelanggaran lisan yang menyebabkan kita berdosa atau mengantarkan kita ke neraka. Apa tuh 10-nya? Yang pertama, hindari perkataan atau ucapan yang menyerang Allah. Kok bisa? Ada nggak perkataan yang menyerang Allah? Ada. Contohnya, perkataan yang menyakiti Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, yu'zini ibnu Adam. Manusia menyakitiku. Kata Allah, manusia menyakitiku. Yasubbud dahro, mereka mencaci maki zaman. Wa anna dahro, padahal aku tuh zaman. Uqallibul laili wan nahar, aku bolak-balikin malam dan siang. Maksudnya begini, Pak. Kita ini menyembah Allah. Allah menciptakan waktu, menciptakan alam ini. Allah menciptakan juga angin, matahari segala macam. Kita diberikan itu semua gratis. Satu hari Senin siang panas terik, kita bilang panas banget hari ini. Panas banget hari ini. Kalau mendung kita bilang, ya hujan deh, banjir deh. Itu sama dengan mencaci maki waktu. Allah sakit, Allah tersinggung tuh. Makanya Allah katakan, manusia menyakitiku. Mereka mencaci maki zaman. Zaman itu waktu maksudnya. Ya ini semua, matahari caci maki, panas caci maki, dingin caci maki. Pokoknya gak puas manusia itu. Nah kata Allah, padahal akulah sang waktu itu. Aku menciptakan itu. Aku bolak-balikin malam dan siang. Jadi mulai sekarang, tolong tahan komen mengenai sesuatu yang datang dari Allah. Hujan ya biarin aja hujan. Malah kita disuruh ngomong, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kalau panas ya biarin dia panas. Masuk ke mau sholat jalanin AC selesai udah. Ya, jadi jangan ada perkataan yang menyerang Allah seperti itu. Perkataan lain misalnya yang Allah tersinggung dan Allah akan mengazab kalau kita nggak bersyukur. Jadi misalnya ini mohon maaf ya, bapak-bapak yang dagang barangkali dapat hari ini agak dikit nih pemasukan, lalu ngedumel gitu. Ya, apa hari ini? Padahal dumelan bapak itu udah digambarkan di Quran tuh. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencaci maki. Ini Allah juga tersinggung. Makanya Allah gambarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Bersyukur aja main sedikit enggak apa-apa. Ya. Juga ada perkataan yang menyerang Allah yang menyebabkan Allah murka. Perkataan yang meniru-niru orang lain, agama lain, berpotensi murtad kitanya dan berpotensi syirik. Karena menyebut-nyebut Tuhan mereka di mana kita menyembah Allah. Padahal Allah berkata, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan adakan sekutu bagiku. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Ngapain? Itu kan ibadah mereka. Kata Rasulullah, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum wa laisa minni." Barang siapa meniru-niru satu kaum, engkau adalah golongan mereka dan bukan golonganku. Tegas Rasulullah. Dan di dalam kalimat-kalimat yang saya bacakan tadi, banyak menyebut Tuhan-Tuhan orang lain, Pak. Sedangkan salam dari kita itu lebih komplit. Assalamualaikum warahmatullahi Allah disebut. Wabarakatuh. Tambah lagi shalom, tambah lagi Om Swastiastu. Coba cari di Google apa artinya Om Swastiastu. Cari apa artinya. Om Santi Om. Ya. Ada Santi itu tuh janda di situ Santi. Ya, jadi jangan salah paham Bapak sama saya. Kalau orang bilang untuk toleransi budaya segala macam itu, untuk apa? Apakah kita mau mempertahankan supaya orang lain jangan tersinggung, pemerintah jangan tersinggung, tapi Allah tersinggung, gitu loh. Nah ini ya perkataan-perkataan yang mesti kita hindari. Ya, udah kalau bapak jadi lurah tuh nggak usah ikut-ikutan. Ya udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti selamat pagi, selamat siang, ya. Tuh ya. Itu nomor pertama.
Jadi hindari perkataan yang menyerang Allah, membuat Allah murka. Nomor 2, hindari gibah. Nah ini gibah nih. Memang bapak-bapak nggak doyan gibah, ibu-ibu yang doyan. Tapi bapak-bapak wataknya gibah emang. Karena kalau bapak-bapak ngomongin orang, itu lo detail banget, detail Pak. Yang kita omongin Pak Hendra, sampai neneknya Pak Hendra aja kita garap semua deh. Oh neneknya itu orang Betawi nih, ya. Gibah nih. Apa makna gibah? Kata Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, gibah itu apa sih? Kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau ngomong mengenai saudaramu, di mana yang dia omongin tuh gak seneng kalau denger. Walaupun yang diomongin kebaikan dia. Pak Mul nih, Pak Mul udah pulang. Saya ngomong sama Dede nih, Pak Mul tahajudnya begini loh. Pak Mul balik lagi. Belum tentu dia seneng. Ngapain ngomong gitu? Bisa aja kan begitu ya. Artinya tersinggung juga itu. Jadi kita ngomongin orang yang kalau orang itu dengar dia nggak seneng, itu gibah namanya. Sahabat lain tanya, loh Rasulullah, kalau misalnya yang diomongin benar gimana? Jadi kita nggak bohong, yang diomongin benar. Maka engkau telah menggibahnya, kata Rasulullah. Kalau yang diomongin nggak benar, berarti engkau telah mendustakannya. Bahtan namanya. Jadi akhirnya kita tuh harus nahan diri, jangan ngomongin orang. Boleh gibah ke dalam rangka maslahat. Contoh, saya dirampok. Saya sebetulnya nggak boleh ngomongin rampok itu ke orang lain. Orang itu merampok saya. Malah saya dilihat. Saya lihat di CCTV ternyata yang ngerampok saya Dede. Saya mesti tahan diri. Tapi demi kemaslahatan dan saya mempertahankan harta saya ke polisi. Saya ngomong kan, Pak, teman saya namanya Ade Herman merampok saya. Saya gibah itu, tapi boleh. Jadi mengadukan kejelekan orang lain kepada penguasa dalam rangka maslahat umat, boleh. Tapi gibah, kalau gibah yang paling asik tuh Pak, ngomongin kejelekan orang. Gue tahu, kecilnya gue tahu, sekolahnya gue udah lewat, nah, gitu kan. Pokoknya gue udah tahu dah orangnya, gak bener dia. Itu paling asik Pak, gibah tuh, paling enak. Nah, dalam ilmu Rasulullah ini dilarang gibah. Posisi gibah dia yaumil kiamat nanti sama dengan bapak. Misalnya saya menggibah Pak Edi, saya emang dasarnya nggak senang kalau Pak Edi, saya gibah dia kepada orang lain. Nanti di hari kiamat, kalau saya belum minta maaf sama Pak Edi, jujur sama Pak Edi, saya pernah menggibah bapak itu. Di hari kiamat, saya akan makan dagingnya Pak Edi. Jadi Pak Edi sebelah saya itu saya cuil aja dagingnya. Terus siapa teman sendiri, kita korek dagingnya, kita makan. Di hari kiamat. Dalam surat Al-Hujurat disebut, apakah kau tega fakarih mutuhu, makan daging saudaramu sendiri? Kan kamu jijik. Kata Al-Hujurat, kata Quran begitu. Jadi jangan menggibah, hindari gibah. Ya. Asal mulanya gibah itu adalah berkumpulnya orang-orang, minimal 2 orang. Makanya lebih selamat kita kalau udah selesai pertemuan begini, udah mendoan segala macam pulang Pak. Kalau Bapak gandeng lagi 1 orang ngomong pasti gibah tuh, pasti ngomongin orang dan menambah dosa Bapak. Itu yang nomor 2. Jadi tahan gibah. Kata Rasulullah, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhin nari yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menahan diri dari gibah? Gibah itu digambarkan sebagai menjaga kehormatan saudaranya. Siapa yang nggak mau gibah, dia tahan diri. Allah menyelamatkan wajahnya di hari kiamat dari api neraka. Semoga kita bisa menahan diri dari gibah. Amin. Ini karena gibah itu asik Pak. Saya ngerasain dan saya sering gibah Pak. Ngerasain enak banget. Hati-hati, istri di rumah adalah orang yang utama yang sering memancing-mancing kita untuk gibah. Istri di rumah. Karena istri itu sering bilang gini, Pak, itu loh, masa beli kulkas baru? Nah, itu mobilnya, setahun ganti 2 kali. Emang kerjanya apa sih Pak? Nah, kita terpancing gini. Biasa orang korupsi, orang punya tuyul. Nah, udah kita tambah-tambahin tuh. Ya, jangan gibah. Nomor 3, dalam rangka menjaga lisan untuk selamatnya kita, jangan namimah. Namimah itu apa Pak? Apa? Adu domba. Adu domba tuh gini. Saya bilang sama Dede,
Dek, lu kayaknya tadi dicelak sama Pak Hendra gitu. Habis itu saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, Dede kayaknya mau nyamperin tuh. Kayaknya didengar dari orang, Bapak nyelak. Iya loh. Akhirnya dua-duanya ketemu, tonjok-tonjokan, kitanya yang seneng. Asik gitu. Itu adu domba. Ya. Adu domba. Adu domba itu kata Nabi, wasidaru ibadillahi mas'una bin namimah. Seburuk-buruknya hamba Allah adalah yang sering mengadu domba. Senangnya lihat orang lain berantem dari dia, asalnya dari dia. Dia buat satu cerita yang bikin orang tersinggung gitu. Ya, adu domba. Jadi hindari adu domba. Bahkan Rasulullah sampai berkata, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Nomor 3. Nomor 4, hindari mengejek atau mencela. Al-Quran menggambarkan Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, jangan satu kaum atau jangan engkau mengejek kaum lain. Kata Allah, barangkali yang diejek itu lebih baik dari engkau. Jangan pula orang-orang perempuan di antara kamu mengejek perempuan lain. Karena boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejek gitu. Lalu larangannya lagi, wala talmizu anfusakum. Jangan kau hinakan dirimu. Jangan menghina diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan manggil-manggil orang dengan gelaran yang jelek. Bongkok. Hitam. Jangkung. Apa? Kalau orang yang nggak seneng, Pak, Bapak berdosa besar itu. Yang satu lagi tadi, jangan menghina diri sendiri. Contoh, ini kan Bapak sering lihat lah, ada orang ceramah nih. Terima kasih. Sekarang Al-Fakir mau menjelaskan bahwa Al-Fakir tidak punya ilmu apa-apa. Al-Fakir jangan. Kalau menegakkan kebenaran Allah, Bapak mesti bilang, saya akan sampaikan ilmu ini. Saya wasiat pada diri saya, pada Bapak semua. Harus tegas. Kalau Bapak mau punya istri, mau melahirkan, kan ke bidan. Kalau bidannya nggak pasang pelang tuh, Bapak mana tahu dia bidan. Jadi seorang dai, penceramah juga begitu. Dia harus tahu, harus menunjukkan saya akan menceramahkan ini. Gitu. Jangan minder, Al-Fakir, saya fakir, saya nggak usah. Ya, jangan menghina diri sendiri. Ya, jadi ini jangan ngejek orang, jangan menghina diri sendiri. Lalu dalam hal mengejek ini, jangan juga Bapak mencela makanan. Kita mencela makanan. Satu hari Nabi SAW pernah dikasih makanan, maka beliau memakannya dan beliau tidak memakannya kalau nggak suka. Kita sering mencela makanan. Kadang-kadang nih di rumah nih, kita beli sesuatu dari GoFood apa itu, tumben nggak enak, nggak boleh, makan aja udah, makan aja. Terutama mencela makanan di hadapan yang bikin gawat, Pak. Suatu hari Rasulullah pernah dimasakin oleh Siti Aisyah keasinan. Waduh, makin dimakan makin asin. Akhirnya Rasulullah bilang sama Siti Aisyah, sini sih ya Humairah, kamu tadi beli garam di mana? Di warung biasa. Kalian kali beli garam jangan di situ, beli garam di sana. Lalu Aisyah tuh saking belum mudeng gitu, tanya, emang kenapa? Garam urusannya apa? Asin. Maka dia nangis langsung, ya maaf Kakanda, saya masak keasinan. Tapi dengan sindiran kita boleh. Beli garam di mana? Lain kali beli garam di sana, tapi di sana itu. Jangan dicela masakannya, ya. Itu mengenai mengejek. Juga, nah ini Pak yang penting. Jangan pernah mencela, mengejek dosa orang lain. Misalnya gini ya, kita tahu ada teman kita yang punya perilaku buruk lah, suka judi. Lalu kita ejek itu lewat lisan kita. Tukang judi itu. Apa kata Rasulullah? Man ayyara akhahu bizambi. Siapa yang pernah mencela dosa saudaranya, dosa temannya, dicela gitu. Ya, di depan orang lain nih. Ini saya ngomong Pak Hendra nih. Pak Luli tuh, tukang minum.
saya nggak cabut lagi itu perkataan, atau saya nggak minta maaf sama dia, sama Pak Luli, maka kata Rasulullah apa? Lam yamut hatta ya'mala. Saya akan jadi peminum sebelum saya mati. Saya jelak nih. Pak Indra tahu nggak? Pak Luli tukang minum tuh. Saya gedek tukang minum dia. Saya nggak cabut lagi perkataan saya nih. Emang dia bener tukang minum apa nggak bener tukang minum, nggak ada masalah buat. Yang penting saya pernah ngucapin begitu. Dia tukang minum tuh. Kalau saya belum cabut itu, saya belum bertobat, belum minta maaf, maka sebelum saya mati, saya jadi tukang minum. Ini Rasulullah yang bilang. Jadi ketulak, bahasa Betawinya ketulak ke saya gitu. Jadi jangan pernah mencela dosa orang. Simpan baik-baik dosa orang, buang, dah, nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, itu. Nomor 4, jangan pula pernah lisan kita mencaci maki. Mencaci maki itu gini, meninggikan suara dengan rasa al-adawah, al-ghadab, dengan rasa marah gitu. Sehingga orang yang kita ajak bicara lewat lisan kita takut. Jadi misalnya maaf ya Pak RT ya. Nah udah mulai tuh. Itu namanya caci maki. Jangan pernah begitu ya. Karena Al-Quran sendiri berkata, wahdud bin sautika, turunkan suaramu. Turunkan suaramu. Ya, jangan pernah kita mencaci maki. Bahkan Allah bilang, la yuhibbullahul jahro bisu'i minal qawli, dalam surat An-Nisa 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang keluar jelas dari mulut seseorang. Perkataan buruk nggak boleh, kecuali dia dizolimi orang. Nah boleh tuh keluar kata-kata buruk ya. Jangan mencaci maki ya. Lalu nomor berapa ya Dek? Termasuk jangan juga mencaci maki orang mati ya Pak ya. Orang udah mati kita bilang, nah rasain lo, syukurin, jangan ya. Nomor 5, jangan pula berkata yang menyakiti perasaan orang lain. Contohnya di Quran 2. Jadi contoh pertama adalah sedekah yang diiringi perbuatan ucapan yang menyakitkan. Saya ngasih orang, tapi saya bilang, nah males sih lo, minta mulu. Nah uangnya diterima, tapi kita hantam dia dengan perkataan yang menyakitkan. Jangan, karena Al-Quran melarang itu ya. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekahmu, pahalanya maksudnya, bil manni wal adza, dan ucapan yang menyakitkan hati orang penerima sedekahmu itu. Ya. Terus contoh kedua, kata Rasulullah, kalau kamu bertiga, yang berdua bisik-bisik. Karena yang orang ketiga pasti sakit hati. Saya lagi sama Pak Edi, bertiga sama Pak RT, terus bertiga, saya sama Pak Edi bisik-bisik, Pak RT didiemin aja, pasti sakit hati. Ya. Nah itu. Lalu selanjutnya perkataan nomor 6 atau 7 ya. Hindari perkataan yang tidak bermanfaat. Karena ciri-ciri orang Islam itu Rasulullah gambarkan begini. Inna min husnil islamil mar'i, sungguhnya tanda-tanda kebaikan orang Islam, qillatal kalami fima la ya'nihi. Dia meninggalkan perkataan yang enggak berguna. Contohnya apa perkataan yang enggak berguna? Misalnya, hobi kita muji-muji orang. Nyanjung-nyanjung. Keren, Pak Ikin keren lah, bukan. Palsu tuh Pak. Karena Rasulullah sampai menyuruh lemparkan pasir kepada orang yang sering menyanjung-nyanjung. Karena biasanya orang nyanjung-nyanjung itu ada modus, entah apa gitu. Wah Pak Mulyalah, nih Pak, kabarnya Bapak nih saya lihat makin oke aja gitu. Untuk apa ngomong gitu? Gak manfaat ya. Kedua, omongan yang gak manfaat, sumpah dengan selain Allah. Kita disuruh bersumpah hanya dengan Allah. Billah, tallah, dan wallah. Demi Allah. Jangan pernah ada lain-lain selain Allah kalau sumpah. Nah Bapak kan sering dengar tuh, ibu-ibu, demi Allah, demi Rasulullah. Gak boleh itu, demi Rasulullah tuh gak boleh.
Demi Allah. Jangan sampai kita melanggar ini, Pak ya. Lalu ada lagi perkataan yang nggak berguna, rofats. Rofats itu perkataan jorok yang keluar dari mulut kita. Ini digambarkan sebagai perkataan yang mengandung undangan birahi atau pemuasan birahi diri sendiri gitu. Rayuan pada perempuan, ngomong jorok dan sebagainya itu. Hindari itu. Juga lewat lagu. Kan lagu banyak juga yang mengandung rofat. Contohnya lagu Ahmad Dhani itu yang bersetia pada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang. Ya, pengen aku sedang ingin bercinta gitu. Itu rofat. Atau lagu dangdut yang digoyangnya nah gitu. Ya. Kita kan membayangkan yang digoyang apa? Karena semua tarian-tarian dangdut itu menggambarkan hubungan intim. Coba Pak. Yang jago goyang siapa di sini? Kan yang digoyang kan bagian sana, gitu. Ya, itu namanya rofats. Ya, coba hindari. Nah, nomor 8, hindari pula lisan kita berdebat. Dalam bahasa Arab debat itu jidal. Hindari berdebat. Karena kata Rasulullah, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal." Tidak akan tersesat satu kaum setelah mendapat petunjuk terkecuali memang orang itu senang berdebat. Jadi orang yang senang berdebat kusir potensi sesat. Diskusi boleh. Bedanya apa diskusi sama debat? Diskusi mencari kebenaran, tapi debat mencari kemenangan. Wah, nggak bisa, nggak percaya gue. Terus dibantai. Kadang-kadang terjadi di taklim, Pak. Ustadznya dipepet-pepet supaya nggak bisa jawab. Kalau udah nggak bisa jawab, seneng dia nanya. Nah, Ustadz bego, Ustadznya bego gitu. Ya. Jadi jangan sampai debat. Ini dilarang dan akan. Nomor 9, hindari bercanda yang berlebihan. Bercanda. Kata Rasulullah, wailul lillazi, celakalah. Wailul lillazi yuhaddisu fayaksibu liduhika bihil qaum. Celakalah orang-orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta yang membuat orang ketawa. Bapak boleh bercanda dengan kebenaran boleh, tapi jangan ngarang cerita yang bohong lalu bikin orang ketawa gitu. Coba lihat bercandanya Rasulullah, itu elegan banget Pak. Rasulullah suatu hari keliling lagi makan kurma nih. Ini Ali di sebelahnya, karena Ali sama Rasulullah itu kan mertua sama menantu kan, juga paman ponakan. Nabi sama Ali makan kurma semua. Ali tuh iseng, kurmanya kan setiap orang makan kurma biji taruh di depannya Pak, bijinya. Nah Ali tuh bijinya udah banyak, ditaruh di depan Rasulullah. Lalu dia bilang tuh sama orang-orang tuh, Rasulullah makannya banyak, lihat tuh bijinya banyak. Rasulullah nggak tersinggung. Dibalas sama Rasulullah, iya aku bijinya banyak, kamu lebih banyak lagi, sampai biji-bijinya kau makan juga, karena nggak ada Pak. Itu elegan cara begitu. Ya, terus ada seorang nenek-nenek datang nanya, saya di surga bagian mana? Kata Rasulullah, nggak ada nenek-nenek di surga, ya kan? Gitu. Nangis dia, lalu Rasul bilang, di surga dimudahkan semua. Begitulah. Jadi kalau bercanda boleh, tapi datanya yang valid, yang benar. Nah silakan. Tapi kalau datanya bohong, maka kata Rasulullah, wail, celakalah kamu orang yang membuat-buat omongan ngarang-ngarang tapi bercanda untuk sekedar membuat orang ketawa. Dan perhatikan baik-baik, jangan bercanda dalam 3 hal ini. Karena kalau 3 hal ini diomongin dengan bercanda, jatuhnya sah, serius. Yaitu apa? Nikah, talak, rujuk. Seriusnya jadi serius, bercandanya pun jadi serius. Artinya jadi sah. Di sini siapa yang masih punya anak perempuan yang belum nikah? Bapak, iseng-iseng Pak. Saya bilang sama Bapak, saya lamar anak Bapak ya. Iya, Bapak nikahin saya nih. Nggak ada anaknya nggak apa-apa. Saya nikahkan kamu dengan anak saya gitu. Sah. Saya terima nikahnya. Kobil tuh nikah sah. Beneran Pak, walaupun bercanda, itu jadi istri saya. Saya bawa pulang bisa. Gara-gara Bapak menikahin saya sama anak Bapak.
Begitu pula bapak sama istri di rumah, jangan ngomong-ngomong cerai, aduh jangan, saya talak kamu, aduh jadi itu sah, walaupun bercanda. Jadi hati-hati lisan kita, hati-hati Pak, tahan diri, jaga diri. Ya, terakhir kata Rasulullah, tahan diri dari banyak bicara, banyak omong. Ya, apalagi begini, kita ini kan kalau ketemu teman lama, reuni itu pasti mau banyak omong. Tolong bapak-bapak sekarang kan udah beranjak tua, udah tahu agama. Jangan sampai dalam setiap pembicaraan dengan siapapun, bapak jangan sampai lupa menyebut Allah dan Rasulnya. Kalau bisa sebut satu ayat sama satu hadis. Pokoknya hiasi pembicaraan bapak dengan agama. Jangan sampai ada begini bapak, jangan bawa Quran dong, ini lagi reuni ya, jangan gitu. Omongkan Allah, omongkan Rasulnya dalam setiap pembicaraan. Karena Rasul berpesan, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Jangan kamu banyak omong tanpa menyebut Allah dan Rasulnya. Setiap apa-apa. Karena celaka orang yang berbicara lebih dari 1 jam tanpa menyebut ada Allah dan Rasulnya. Celaka. Ya, banyak omong. Terus Allah membenci orang yang kila wa kola. Ngomong sama orang tapi katanya begini, katanya terus. Tapi nggak pernah ada fakta yang dia tahu itu loh, katanya. Allah benci. Jadi lebih baik tahan di auli yasmut, diam aja dah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Man kasura kalamuhu, barang siapa banyak omong, kasura sakotuhu, banyak salahnya. Wa man kasura sakotuhu, siapa yang banyak salah, kasura dzunubuhu, banyak dosanya. Wa man kasura dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, kanat linnaru aula bihi, pantasnya berada di neraka dia. Demikian. Jadi inilah ada 10 cacat lisan yang perlu kita hindari agar kita masuk ke dalam keridhaan Allah dan menjadi orang-orang yang ibadah kita diterima karena lisan kita bisa kita jaga. Semoga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan di sana di samping? Sedikit ya. Oh ya. Memang yang gibah ini memang sulit. Ya. Tapi untuk tidak menyebut namanya gimana? Ya. Menyebut jabatan misalnya. Betul. Namanya, Betul. Apa itu masih? Iya. Asal disamarkan boleh. Rasulullah sendiri gini, selalu membicarakan dirinya tapi seperti membicarakan orang ketiga. Contohnya ketika Rasulullah khutbah wada, beliau emang dikasih firasat oleh Allah bahwa beliau sebentar lagi mau meninggal, mau wafat. Maka yang beliau ucapkan di khutbahnya gini, seorang hamba disuruh memilih oleh Allah antara dunia dan dia kembali pada Allah. Yang Rasulullah maksud dirinya itu. Tapi Umar bin Khattab peka. Wah, nangis Umar. Wah, ini mah tanda ini. Beliau mau pergi itu. Jadi yang beliau omongin, yang belum gibahin dalam tanda kutip ya, dirinya sendiri. Bahwa dia barusan dia diberitahu oleh Allah bakal dipanggil. Boleh disamarkan. Jadi contohnya beginilah. Misalnya Bapak tahu kenal sama orang ini melakukan perbuatan kriminal gitu ya. Lalu Bapak bilang, tadi saya dengar kabar, padahal Bapak tahu, saya dengar kabar ada orang nyolong di daerah sini, udah gitu aja. Untuk kewaspadaan boleh, tapi nama jangan disebut, ciri-ciri jangan disebut. Nanti Bapak ditusuk sama orang gitu. Ya, orangnya kayak apa? Ya cirinya sih berjenggot, ini lama-lama nemu orangnya, itu namanya ghibah ya. Jadi boleh disamarkan aja. Apa gimana? Memang acara TV itu dari mulai zaman dulu cek and recheck, apalagi itu yang ghibah susah kita, dan kita yang dengar tuh enak. Padahal yang dengar itu nanti maaf ya di dalam hadis ada tuh orang yang suka dengerin orang ghibah, dia nggak ghibah, dengerin. Coba saya alihkan dulu. Bapak tahu nggak pahala orang yang dengerin orang baca Quran? Tahu? Sama dengan orang yang baca.
Bayangkan tuh. Saya baca di tartil nih. A'udzubillahim Pak Ngikin dengerin dengan baik gitu. Enggak tahu maknanya. Pahala saya sama dengan baik gitu. Ini Quran. Gibah sekarang. Dalam hadis, siapa yang rajin lah tanda kutip dengerin gibah, asik emang, asik gitu. Dia nggak ngomong sedikit pun nggak gibah gitu. Nanti di hari kiamat kupingnya ditaruh tembaga panas yang cair tuh, gitu. Terus gini sama Jibril, ayo, nah taruh, tergeroak, sembuh lagi, taruh lagi itu, sepanjang masa ribuan tahun, mau begitu? Nggak mau gitu, hati-hati. Ya, jadi udah kalau memang kita pengen dedes Jokowi misalnya, selesai dengerin TV aja. Disamarkan jadi Mulyono. Gak mana bisa. Atau gini, yang saya tahu bapaknya Gibran sama aja, lebih gawat ya. Kata itu sama kayak gini. Jadi orang kan ada gibah itu kan mencari menghalalkan supaya menghalalkan gibah itu misalnya orang yang dituju itu tapi disamarkan gitu kan. Iya sama dengan Pak Luli tadi kan disamarkan gitu. Tapi kalau beritanya udah sampai pada orang-orang dan tahu bahwa dia tuh sama Bapak akhirnya mengarang-arangkan juga, ya kan? Menghalalkan seorang gibah itu ya itu boleh gitu. Iya Pak. Gitu ya Pak Luli. Jadi lebih baik tahan diri aja, jaga lisan. Karena judulnya kan Salamatul Insan fi hifdzil lisan, selamat manusia karena bisa menjaga lisannya. Kalau bahasa Jawanya rakso, apa rakso itu? Menjaga kan ya? Menjaga itu. Yang lain Pak? Pak, Ya, Pak Indra. perbedaan adu domba sama fitnah, Pak. Oh iya iya. Nah, itu kan sama. Ya ya. Istilahnya gini Pak, fitnah itu sebenarnya bukan menuduh orang yang tidak melakukan gitu. Misalnya Pak siapa Pak Arif bilang Pak Arif nggak pernah nyolong. Saya lalu bilang Bapak yang nyolong ya. Itu sebenarnya saya bukan fitnah. Saya kozaf namanya. Kozaf, menuduh gitu. Jadi fitnah yang Bapak maksud itu kozaf, menuduh orang yang bukan dia melakukan itu. Nah, fitnah beda sama adu domba. Tapi dalam adu domba sering ada fitnah. Iya. Iya, misalnya saya akan bilang sama Pak Dede, Pak Hendra tuh tadi begini, saya fitnah kan berarti. Iya. Nah, tapi saya tambahkan fitnah saya dengan mengadu Bapak dengan dia. Jadi dia nggak sama. Tapi dalam unsur adu domba selalu pasti ada fitnah. Dalam fitnah belum tentu ada adu domba. Kalau saya fitnah Bapak, tapi saya nggak fitnahnya ke orang lain, saya umumkan itu saya nggak lagi ngadu domba kan gitu. Gitu. Fitnah toh ya? Ya? Hanya fitnah toh. Hanya fitnah toh. Adu domba berarti ada unsur. Pasti ada unsur fitnah, pasti. Karena saya pasti bohong di adu domba itu pasti saya bohong. Diiringi bumbu dan Wah pasti dikasih bumbu Pak. Parah-parah biasanya. Ya. Fitnah mansur. Tahu. Enggak diolah kan? Ini cuma 2 orang nih. Bisa diadu domba antara komandan. Ya. Ada lagi ya? Udah siang ya. Baik, mari kita baca Kafir Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.